Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat tentunya. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya akan berbicara tentang persiapan tim U17 kita menghadapi pertandingan kedua di grup B, babak kualifikasi AFC U17 ini yang putaran final itu sebenarnya akan berlangsung di Bahrain pada tahun depan, walaupun Bahrain akhirnya mundur dan kita belum tahu siapa penggantinya. Namun bagi pasukan Bima Sakti, ini adalah laga krusial. Ya. Kita harus bisa menang. Karena dengan kemenangan ini akan membuat langkah kita, atau langkah bagi Nabil Azura dan kawan-kawan semakin bagus, semakin mulus. Kita akan jauh lebih tenang kalau mampu mengatasi Uni Emirat Arab. Karena Uni Emirat Arab ini sudah meraih 2 kemenangan. Menang melawan Palestina dengan 4-3 dan sebelumnya mereka menggasak 9-0 Guam. Ya. Tapi kita punya modal kuat kalau melihat kita bisa menang dengan telak 14-0 melawan Guam. Saya meyakini kita bisa mengatasi Uni Emirat Arab. Namun tidak boleh memang memandang enteng. Kita boleh bermain di kandang karena ini memang tanpa penonton. Tapi kelebihan kita karena bermain di kandang ini motivasi tentunya akan berlebihan. Ya, bagi Muhammad Iqbal dan kawan-kawan. Dan kalau kemenangan saya rasa ya, saya yakin ya, bukan ingin mendahului. Kita pasti menang, bisa menang melawan Uni Emirat Arab. Bermain dengan ngotot, semangat tentunya motivasi tinggi, dan dengan pressing yang bagus, kita bisa menyulitkan mereka. Kalau Palestina mampu membuat 3 gol, pada Palestina itu dikalahkan oleh Malaysia dengan 4-0, kita bisa melakukan yang terbaik. Karena sesudah mengatasi Uni Emirat Arab ini, pertandingan ketiga nantinya, pada tanggal 7, kita berhadapan dengan Palestina dan juga saya rasa kita akan menang. Artinya dengan 9 poin tentunya akan jauh lebih bagus buat kita untuk bertarung dalam laga penentuan di grup B, karena Malaysia juga tidak boleh dianggap enteng. Malaysia pasti bertekad untuk bisa memberikan perlawanan terhadap tim asuhan Bima Sakti ini dan mereka ingin memenangkan pertandingan. Nah, ini seru, selain duel kita melawan Uni Emirat Arab, juga harus menjaga mengantisipasi laga terakhir melawan Malaysia, apalagi ini merupakan laga penentuan. Nah, kita kembali dalam persiapan tim U17 kita. Starting 11 bagaimana yang akan dimainkan oleh Bima Sakti ini menghadapi Uni Emirat Arab. Saya rasa apa yang sudah dilakukan dalam pertandingan melawan Guam, terutama di 45 menit pertama, ini harus dipertahankan oleh Bima. Tidak perlu banyak melakukan rotasi. Kalau di babak kedua ketika mungkin kita sudah unggul dengan 2-3 gol, bisalah bagi Bima untuk melakukan pergantian-pergantian pemain di babak kedua. Tapi kita tetap harus bertahan dengan penampilan kita saat menghadapi Guam di babak pertama. Ya. Andrika di bawah Mister. Kemudian kita bisa melihat ada Rizar, ada Habil, kemudian 2 center back kita bagus, Sultan Zaki yang ada di sana, dan Kapten Muhammad Iqbal. Ini kekuatan terbaik di garis belakang yang ada di tim U17 kita. Kalau bermain dengan 4-3-3, pasti 3 di tengah itu Kaviatur. Ya. Kemudian ada Narendra Tegar, ada Arkan Kaka yang mungkin masih bisa membantu lini serang. Ya. Dengan permainan dikendalikan oleh Kaviatur di tengah untuk bisa mengatur ritme. Ya, bersama tentunya dengan Narendra Tegar. Karena bagi Arkan Kaka kemarin kan melawan Guam dia membuat 4 gol. Ini luar biasa. Dan dia bahkan bisa membuka gol pertama. Nah, dia akan membantu Nabil Azura di depan selain Hanif dan juga Afrizal yang bisa melebar bermain dari sayap. Nah, itu udah bermain dengan 4-3-3 karena kita juga harus memperhatikan pemain-pemain UEA atau Uni Emirat Arab ini yang sangat baik. Al Marzouki misalnya. Dia membuat 3 gol ke gawang Guam. Ini juga harus diperhatikan terutama bagi Muhammad Iqbal, Zaki untuk tidak bisa memberikan ruang terhadap Marzouki ini. Lalu siapa lagi yang harus diantisipasi pemain-pemain UEA ini selain Al Marzouki? Paling tidak selain Al Zuwaidi. Ini juga pemain yang bagus. Ada Jamal, ada Abdullah, ya, Malala yang membuat juga 2 gol. Ini juga harus diperhatikan karena dia selalu datang dengan sangat baik dari coming from behind. Sehingga ini akan bisa menakutkan di lini belakang kita atau bagi penjaga gawang Andrika.
Jadi nama-nama inilah, karena mereka semua ini ikut membuat gol ke gawang Guam ketika melesakkan 9 gol, terutama Malala ini dan Al Marzouki. Mereka tidak boleh diberikan ruang sama sekali, dan saya meyakini bahwa pertahanan kita bagus. Artinya kolaborasi antara dua bek tengah kita, Zaki, Sultan Zaki di sini, dan Iqbal sangat baik dan sangat tangguh. Apalagi di sana dibantu juga oleh Kaviatur ya. Ketika ditekan dia cepat akan ke belakang bersama dengan Narendra juga untuk bisa membantu sehingga kita terlihat akan kuat dengan 6 bahkan sampai 7 pemain di saat tertekan. Tapi kita kan belum mendapatkan tekanan-tekanan bagus. Ya, ketika kita hanya kita menang dengan telak, ya, itu tidak ada perlawanan sama sekali bagi kita saat menghadapi Guam. Ya, ada beberapa kali Guam mencoba menekan dan saya lihat memang ini Kaviatur akan membantu untuk turun ke belakang. Ini yang membuat Guam tidak bisa bermain, tidak bisa berkutik sama sekali. Nah, melawan UEA ini pasti Bima memiliki cara dia untuk bagaimana menaklukkan juga lini tengah bagi UEA yang menurut saya juga baik. Ya. Jadi ini juga pertempuran di tengah sangat menarik antara tim kita ini, anak-anak muda kita ini menghadapi dengan tim muda dari UEA. Karena Alberto Gonzalez, pelatih dari UEA ini, juga meyakini bahwa mereka akan bermain sebaik mungkin. Target harus bisa mengalahkan Indonesia. Karena kalau sudah mengalahkan Indonesia, bagi UEA itu tenang. Mereka akan fokus saja untuk bagaimana mengatasi Malaysia. Dan ini akan membuat mereka termotivasi sangat tinggi. Karena ketika datang aja ke Indonesia untuk mendarat di Jakarta, mereka sudah mencanangkan target untuk juara grup. Artinya langsung lolos ke putaran final tahun 2023. Dan bagi Gonzalez, dia sudah mewanti-wanti bahwa lawan mereka yang terkuat adalah tuan rumah, Indonesia. Dengan tentunya tidak mengenyampingkan Malaysia. Ya. Tapi mereka kan sudah mengatasi Guam dan Palestina. Sehingga fokus mereka di Indonesia dulu. Sebelum mereka mengatasi atau bertarung dengan Malaysia. Jadi ambisi ini yang harus kita redam. Dan saya sudah katakan tadi, kalau kita bisa mengalahkan, udah aman lah. Tidak perlu telak-telak aman. Tidak perlu dengan mungkin gol banyak. 3-0, 4-0, 4-1. 1-0, 2-1. Yang penting menang dengan 3 poin. Ini sudah bagus. Harus ditaklukkan. Atau katakan yang terburuk, kita draw. Masih bagus juga. Karena kan selain juara-juara grup di 10 grup ini kan ada 5 runner-up terbaik. Dan kita punya gol jauh lebih bagus. Ya, kalau kita bisa ini kita sudah 14 gol menang lawan Guam. Ya, kemudian mereka cuma 9 gol. Memang ada 4 gol ke gawang Palestina. Dan kita menghadapi Palestina kita bisa menang 4-5 gol, kita ada di atas. Tinggal bertarung nantinya melawan Malaysia. Kita mengalahkan Malaysia ya juara grup pasti. Dengan selisih gol yang bagus. Dengan catatan juga kalau Uni Emirat Arab ini menang juga melawan Malaysia. Jadi hitung-hitungannya kita akan menjadi juara grup. Tapi apapun itu, saya kira yang paling bagus adalah jalan mengalahkan UEA. Karena ini jalan terbaik. Saya sudah bilang ini anggap saja final. Dan saya juga meyakini Nabil Azura di depan, termasuk Arkan Kakak, bisa membobol gawang dari Uni Emirat Arab dalam pertandingan hari ini. Nah, kita akan tunggu berapa gol yang akan kita lesakkan ke gawang UEA. Bima Sakti sudah merancang taktik, strategi, tentunya dengan skema permainan apa. Pasti kalau di bola saya lebih cenderung lebih bagus dengan 4-3-3. Ini akan lebih baik. Dengan 2 bek kita akan banyak membantu. Urizar atau Habil akan banyak untuk bisa ke depan membantu dan memberikan crossing-crossing tentunya. Untuk mempermudah bagi Nabil Azura, Afrizar atau Hanif, bahkan Arkan Kakak kalau berdiri di belakang Azura ini jauh lebih bagus. Dia akan selalu muncul dan punya tembakan-tembakan yang kuat dari luar kotak penalti. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan melawan UEA dan kita akan terus bisa melaju ya, untuk bisa mengatasi juga Palestina dan Malaysia di pertandingan terakhir. Selamat berjuang untuk pasukan Bima Sakti ini. Ciao.